Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajrin di link YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan men-sharekan mengenai sharing investasi jalan real menuju 1 miliar pertama. Jadi saya sudah mempelajari juga di beberapa influencer dan lain sebagainya sebagai salah satu inputan, dan ini bukan clickbait. Jadi saya akan memberikan contoh nyata yang selama ini mungkin teman-teman semuanya belum pernah melihat dimanapun dimanapun dan di influencer manapun, karena influencer yang lain biasanya mereka memberikan contoh yang tidak realistis, jadi saya akan memberikan contoh yang lebih realistis. Yang pertama, saya akan mengingatkan kembali mengenai perbedaan antara trader dan investor. Kalau investor dan trader bedanya apa? Karena sama-sama beli saham. Yang berbeda itu investor yaitu membeli secara santai, artinya dia membeli dan kemudian dia meninggalkan atau mengerjakan hal yang lain yang mungkin pekerjaan atau mungkin aktivitas lainnya dan tidak berfokus di pergerakan harian saham. Kemudian untuk trader itu terbagi atas scalper, trader itu sendiri, dan lain sebagainya, di mana mereka ada transaksi jual beli di hari yang sama, di setiap menit, detik, jam, hari, atau setengah hari. Nah, mereka setiap hari memandangi monitor. Ini cocok juga untuk orang yang memang betul-betul fokus dengan modal yang besar. Mungkin ini sudah sering saya jelaskan, saya lanjut. Kemudian saya juga membagi menjadi 4 kategori yang mungkin teman-teman subscriber sudah paham. Mungkin saya jelaskan lagi. Orang itu terbagi atas 4. Orang tidak mampu, di mana dia menggunakan gaji dan hutang untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian orang miskin dan yang tidak bisa kaya adalah yang menggunakan gaji hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kemudian orang yang bisa atau akan menjadi kaya adalah orang yang menggunakan gajinya untuk memenuhi kebutuhan, kemudian keinginan, dan ada menyisihkan tabungan. Kemudian orang yang akan kaya itu adalah orang yang menggunakan gajinya untuk membeli kebutuhan, membeli tabungan, dan membeli aset. Kemudian untuk dari dana kelolaan aset tersebut yang memenuhi keinginannya, yaitu dari capital gain atau dari dividen saham. Kemudian kenapa saya bilang bagaimana cara kita untuk memenuhi 1 miliar pertama, yaitu saya ambil contoh. Nah, kita invest minimal 10% dari penghasilan kita, atau biar gampangnya kita invest 1 juta per bulan. Nah, kemudian ini saya kaitkan dengan sudah perjalanan investasi saya, sehingga apa yang saya ceritakan ini memang betul-betul runut dan realistis. Nah, ini adalah jurnal transaksi saham saya. Saya ini sudah saham ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah saham ke 10 ya, atau bisa dibilang kalau dibagi 1 juta ya sudah bulan ke 10. Nah, di sini dapat kita lihat dari untuk screener saham saya, sudah saya jelaskan di YouTube sebelumnya juga, atau kalau memang malas untuk melakukan valuasi bisa mengikuti copy trade apa yang saya beli. Nah, di sini saya membeli NSP di mana perkembangannya sudah cuan setengah beggar 50,2%, kemudian PNLF 15%. Di sini coba kita fokus dari total nilai yang saya investasikan kurang lebih 10 juta. Di sini sudah cuan sebesar 971.900 atau sekitar 9%-an. Nah, dari sini kan kita bisa lihat bahwa rata-rata cuannya itu di atas 5%. Nah, kemudian kita simulasikan kalau kita menabung 1 bulan itu 1 juta untuk beli saham, dibandingkan dengan kita tidak menabung, dibandingkan dengan uang 1 juta itu kita sisihkan di tabungan biasa. Nah, ini simulasinya sebagai berikut. Ini asumsi jika kita menaruh setiap bulan 1 juta. Jadi, nilai investasi 1 juta dengan asumsi yang realistis 1 bulan itu perkembangannya 5%. Nah, profit loss-nya itu 50.000, total modalnya itu 1.050.000. Kemudian di bulan kedua bertambah lagi 1 juta. Artinya 1 juta tambah 1.050.000, 2.050.000. Jadi ini menggunakan compounding interest, salah satu keajaiban dunia. Mungkin yang belum tahu bisa Google saja compounding interest itu apa. Nah, ini bulan kedua 2.050.000. Jadi keuntungannya kita tidak ambil, jadi keuntungannya kita langsung belikan saham lagi.
Di sini 2.050.000, 5% sudah 102.500 keuntungannya. Nah, total modalnya sudah berkembang menjadi 2.050.000 tambah 102.500, 2.152.500, begitu seterusnya. Nah, dari sini saya simulasikan, kita akan mendapatkan 1 miliar pertama itu pada bulan ke-81. Pada bulan ke-81 kita dapat 1 miliar pertama. Jadi apabila kita terus konsisten untuk membeli sahamnya, maka kita akan mendapatkan target 1 miliar pertama itu di bulan ke-81 ya. Ini cara yang paling realistis. Atau 81 bagi 12, 6,75 tahun. 6,75 tahun kalau kita konsisten. Jadi saya akan rutin setiap bulan memposting minimal 1 kali setiap bulan video untuk mengikuti perjalanan investasi Fajrin. Nah, jadi nanti kita sama-sama bisa mengikuti di konten-konten yang akan selalu saya buat. Nah, kemudian 81 bulan ini atau 6,75 tahun ini setara dengan kalau kita menabung di bank itu 1 juta kali 81 hanya 81 juta. Jadi memang jauh sekali ya, jauh sekali. Jadi kita akan lihat, insya Allah selama 6,75 tahun kita akan rutin menabung sampai dengan target yang mudah-mudahan bisa tercapai sesuai dengan simulasi ini. Mungkin demikian, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.